Lalu kembali berjumpa anak-anak dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Setelah 1 minggu kita lewati, kita belajar pelajaran yang lalu. Sekarang tiba saatnya kita masuk KD2, ya. Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Nanti kita akan dalami apa sih itu kerajaan Allah. Kenapa disebut pokok pewartaan Yesus? Jadi ini menjadi sentral dari apa yang kita bicarakan, yaitu tentang kerajaan Allah dan peran Yesus dalam pewartaan hidupnya. Oleh karena itu, mari anak-anak kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, karena melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami Kau kenalkan, kami Kau dekatkan dengan Allah yang hidup, Allah yang berkarya di tengah-tengah dunia, dan Allah yang solider dengan manusia. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendampingi, membimbing kami, agar selama kami belajar, mendalami pelajaran agama ini, kami dapat semakin mengenal Engkau dan semakin mencintai Engkau, serta melaksanakan apa yang Kau sabdakan. Berkatilah ya Tuhan orang tua kami semua, agar Kau berikan selalu kesehatan, dan ampunilah dosa-dosa mereka. Kami juga berdoa agar pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik, kiranya Engkau tetap setia mendampingi dan menyertai kami. Akhirnya ya Tuhan, segala usaha dan rencana kami hunjukkan kehadirat-Mu, karena Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak kelas 8, saya sapa kalian semua di mana saja berada. Ya, semoga kalian tetap sehat, ya, tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, setelah evaluasi saya lihat bahwa problematika pembelajaran jarak jauh kadang-kadang mengalami hambatan di dalam jaringan, maka melalui pembelajaran ini, video pembelajaran ini, Pak Kus memberikan ruang kepada kalian semua, jika pada saat pembelajaran kalian tidak bisa hadir, kalian masih bisa mengikuti pembelajaran Pak Kus. Ya, karena ini sudah di-share di YouTube oleh Pak Kus. Jadi kalian di mana saja, siapa saja yang memiliki minat, terutama anak-anak yang kelas 8 dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti, boleh bergabung dengan channel Pak Kus. Kita masuk dalam pokok pelajaran kita. Tadi sudah disampaikan Pak Kus, kita masuk pada pembelajaran KD 3.2, yaitu memahami tugas Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan. Anak-anak sekalian, di dalam slide ini ada gambar, Pak Kus tampilkan Yesus yang lahir di kandang, ya, di situ ada para gembala, ada domba. Apa yang mau dikatakan oleh Pak Kus? Bahwa Yesus yang sungguh Allah, sungguh manusia, ini nampak di dalam Yesus yang lahir menjadi manusia dan solider dengan kehidupan manusia. Tentu saja kalian ingat bahwa pelajaran yang lalu, kemanusiaan dan keilahian Yesus merupakan
hal yang paling penting untuk dimengerti sebelum masuk pelajaran ini, menjadi pengetahuan prasyarat. Anak-anak sekalian, indikator pencapaian kompetensi yang disajikan Pak Kus, kalian diajak untuk mendalami. Ada 6 hal. Yang pertama, menjelaskan pengertian kerajaan Allah. Yang kedua, menjelaskan paham kerajaan Allah pada masyarakat Yahudi. Yang ketiga, menjelaskan paham kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Yang keempat, dasar kitab suci tentang kerajaan Allah. Nanti kita ambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 32. Yang kelima, menjelaskan makna sabda bahagia dalam hubungannya dengan kerajaan Allah. Yang keenam, menjelaskan cara mewartakan kerajaan Allah di tengah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang keenam ini, anak-anak sekalian, kalian nanti digali oleh Pak Kus bagaimana cara kalian mewartakan kerajaan Allah. Tentu saja setelah kalian paham ya, apa itu pengertian kerajaan Allah di tengah keluarga. Ternyata kalian tidak cukup hanya hidup di tengah keluarga. Kalian di sekolah, di situ ada masyarakat sekolah. Juga tidak cukup hanya sekolah, kalian juga berteman dengan teman-teman kalian di kiri kanan tetangga dan di masyarakat yang lebih luas. Nah, anak-anak, di slide ini Pak Kus menampilkan slide dengan gambar Christ the King. Ya, Yesus Kristus adalah Raja. Nah, sekarang mau dikaitkan dengan pengertian kerajaan Allah. Pengertian kerajaan Allah. Kata kerajaan Allah bukan berarti daerah kekuasaan Allah. Kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil sebagai Raja. Nah, kalau kerajaan duniawi itu menyangkut wilayah, kekuasaan. Ya, kerajaan duniawi membutuhkan raja-raja yang bertangan besi. Tapi nanti coba kita bandingkan dengan pengalaman atau perjalanan hidup Yesus. Dari lahirnya saja kita sudah melihat Yesus lahir di kandang. Kalau raja-raja duniawi, ya tidak mungkin lahir di kandang. Ya kan, raja-raja duniawi, ya, semuanya disiapkan dengan baik, dengan bersih, ya, dengan alat-alat yang canggih. Tapi tidak demikian dengan Yesus, Putra Allah. Inilah yang membedakan raja duniawi, ya, dengan raja semesta alam atau yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Sekarang kita masuk pada paham kerajaan Allah. Dalam masyarakat Yahudi, kita mengenal 3 paham kerajaan Allah. Kerajaan Allah bersifat politis. Nah, ini digambarkan oleh Pak Kus, bagaimana di dalam kartun-kartun ini menceritakan seorang politikus yang mau membantu orang yang kecil dengan janji-janji manis, dengan memberikan uang supaya memilih. Ada kepentingan di sini. Kerajaan Allah bersifat politis. Paham ini beranggapan bahwa kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai tokoh politik yang gagah berani.
Nah, dalam pikiran masyarakat Yahudi, Allah itu ditampilkan sebagai tokoh politik yang berani memperjuangkan kemerdekaan, yang mampu memimpin bangsa Israel melawan penjajahan Romawi dan para penindas rakyat. Nah, ini. Politikus sesungguhnya panggilan ya, panggilan yang mulia seorang politikus, bertanggung jawab dan amanah. Tetapi sering dijumpai pada awalnya banyak janji baik, tapi pada akhirnya hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk melayani rakyat, tidak lagi amanah. Ini yang sering kita lihat. Tidak amanahnya di mana? Ya, setelah menduduki suatu jabatan, banyak penyelewengan dilakukan. Sangat menyedihkan ketika terjadi banjir, dana bantuan banjir malah diambil oleh pejabat setempat. Nah, tentu saja bagaimana hati nuraninya ya kalau kita menyaksikan saudara-saudara kita lagi tertimpa bencana alam, bantuannya kok malah diambil pejabat setempat. Loh kan bagaimana? Tidak amanah, tidak bertanggung jawab, tidak melaksanakan panggilan melalui tugasnya. Ternyata pandangan masyarakat Yahudi waktu itu yang bersifat politis tidak demikian. Tidak ada tokoh politik yang gagah berani mampu memperjuangkan bangsa Israel melawan penjajahan. Nah, berikutnya, paham kerajaan Allah bersifat apokaliptis. Apa ini maksudnya? Nah, ini digambarkan oleh Pak Kus, ada gunung yang besar yang mengeluarkan cairan magma yang panas. Nah, menggoncangkan bumi di sekitarnya. Maka paham ini digambarkan oleh masyarakat Yahudi tentang Allah. Paham ini memandang bahwa kerajaan Allah akan tercapai bila Allah menunjukkan kuasanya dengan menggoncang-goncangkan kekuatan langit dan bumi. Pada saat itulah akan membangkitkan suatu dunia baru. Allah akan menegakkan keadilannya di akhir zaman. Segala penderitaan yang dialami akan mendapatkan keadilan. Nah, paham kerajaan Allah seperti ini digambarkan oleh masyarakat Yahudi. Jadi ada kekuatan yang di atas manusia sehingga itu menjadikan pengetahuan mereka bahwa akan ada juru selamat melalui peristiwa ini. Terjadi bencana alam, Allah menegakkan keadilannya. Maka kadang-kadang ada pandangan, wah orang yang mati karena ini, karena itu karena dosa. Padahal tidak demikian. Ya, Allah menegakkan keadilan dengan caranya. Ini yang digambarkan ketika memahami paham kerajaan Allah bersifat apokaliptis. Di mana paham ini memandang apa tadi? Kerajaan Allah akan tercapai bila Allah menunjukkan kuasanya dengan menggoncang-goncangkan kekuatan langit dan bumi. Ya, Allah menunjukkan keadilannya di akhir zaman nanti. Nah, yang ketiga, nah ini, paham kerajaan Allah bersifat yuridis religius. Apa maksudnya? Kalau ada kata yuridis religius berarti ada kaitannya dengan yuridis hukum, ya. Religius ya semangat spiritualitas yang tinggi. Nah,
Paham ini menjelaskan bahwa Allah sudah meraja secara hukum. Sedangkan pada akhir zaman, Allah menyatakan kekuasaannya sebagai Raja semesta alam dengan menghakimi seluruh bangsa. Mereka memandang bahwa siapa yang taat dan melaksanakan hukum Taurat, maka mereka sudah menjadi warga dan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, paham ini menjelaskan bahwa Mesias adalah tokoh agama Yahudi. Yang dimaksud yaitu para imam dan ahli Taurat. Nah ini ya, jadi gambarannya seperti itu. Paham ini menjelaskan bahwa Allah sudah meraja secara hukum. Dengan dikendalikan oleh siapa? Para imam dan ahli Taurat. Maka dalam perjalanan hidup Yesus, justru merekalah ya yang menentang Yesus, para imam dan ahli Taurat. Yesus dan para imam serta ahli Taurat seringkali konflik karena apa? Pandangan tentang kerajaan Allah bertentangan dengan pandangan Yesus sendiri. Allah yang solider menjadi manusia. Nah, ya seringkali tidak hanya sekali, justru Yesus akhirnya berhadapan dengan tokoh agama Yahudi, para imam dan ahli Taurat. Nah, sekarang kita masuk pada ciri kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Allah yang menjelma menjadi manusia, kerajaan Allah yang diwartakan sebagai pokok pewartaan Yesus, itu ada 4 cirinya. 1. Kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan terjadi segera. Maka harus siap-siap. Kata segera tidak langsung ujuk-ujuk saat ini. Tidak. Kata segera dimaknai sebagai kesiapsediaan, waspada, berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Allah, Sang Penyelamat, Raja Penyelamat yang datang. Nah, ini ya ciri khas pewartaan Yesus. Jadi, sudahkah kita semua berjaga-jaga, waspada, bersiap-siap akan kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat? Banyak introspeksi kita dan bertanya, sudahkah aku melaksanakan apa yang disabdakan Yesus sebagai Raja? Ataukah kita masih tawar-menawar dengan cara hidup kita yang tidak teratur, yang semau gue, yang tidak disiplin dalam doa. Sehingga apa? Apakah kita dapat mengatakan, aku sudah siap, aku sudah berjaga-jaga? Nah, ini yang harus kita refleksikan di dalam hidup kita sehari-hari. Ciri yang kedua adalah pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerahiman Allah yang selalu memberikan pengharapan. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan raja duniawi, kalau terjadi kesalahan, hukumannya bisa berat. Bahkan hukum mati. Tetapi ciri khas pewartaan Yesus adalah pewartaan kerahiman Allah. Apa maksudnya kerahiman Allah? Allah yang digambarkan Maha Pengampun juga diwartakan melalui hidup Yesus. Ketika Yesus disalib, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Oh, kalau itu raja duniawi ya sudah, yang melakukan cara-cara yang kekerasan pasti akan dibinasakan. Sedangkan cara-cara Allah sendiri ya, dengan cara kerahimannya yang selalu memberikan pengharapan agar manusia hidup. Yang ketiga, Allah turun tangan sendiri, ini Yesus ya, untuk membebaskan manusia dari belenggu kejahatan. Yesus turun tangan sendiri untuk membebaskan manusia dari belenggu kejahatan. Loh, dengan cara apa? Coba kita ingat perjalanan hidup Yesus. Yesus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus mengajar dan memberikan ajarannya itu menjadi sesuatu yang nyata, bukan teori saja. Orang yang sakit buta disembuhkan, tuli, sakit kusta disembuhkan, Lazarus yang sudah mati dibangkitkan, pemuda Nain dibangkitkan. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, inilah tandanya kalau Yesus melakukan pembebasan manusia dari belenggu kejahatan dengan cara-cara ilahi. Cara-cara Allah sendiri yang maha rahim. Nah, jika kita mengalami dosa, justru kita tidak menjauh dari Allah. Kita justru mendekat dengan Allah sumber kehidupan. Tetapi kalau kita melakukan kejahatan dan tidak bertobat, tentu saja kita justru akan mati. Kenapa? Karena kita menjauh dari sumber kehidupan, yaitu Allah sendiri. Nah, kaitannya dengan poin 2 tentang kerahiman Allah dan Yesus yang membebaskan manusia dari belenggu kejahatan, di gereja Katolik kan ada sakramen tobat ya. Nah, itulah cara-cara Allah untuk membebaskan manusia dari belenggu kejahatan. Bagaimana kita dalam hidup sehari-hari yang kadang masih berbuat dosa, melalui sakramen tobat itulah Allah mendamaikan manusia dengan Allah. Terjadi rekonsiliasi, perdamaian. Manusia kembali kepada pelukan Allah sendiri, pelukan Yesus. Oke, banyak ya. Sekarang yang keempat, ciri kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Pewartaan Yesus selalu memanggil dan memberikan rahmat-Nya. Dan sikap yang diharapkan Yesus adalah menerima Dia yang dinyatakan dengan perbuatan yang baik. Jadi, maksudnya adalah kalian dipanggil untuk kembali, untuk mendapatkan rahmat, menerima Yesus sebagai juru selamat, dan ditunjukkan dengan perubahan sikap hidup kalian. Contoh, kalau dulu malas berdoa, sekarang rajin berdoa. Kalau dulu jarang membaca kitab suci, sekarang lebih tekun membaca kitab suci. Pertanyaan Pak Gus, apakah kalian mempunyai Alkitab? Terutama yang Katolik, Kristen. Nah, kalau sudah, pertanyaan berikutnya, kapan terakhir kalian membaca kitab suci? Nah, ya toh. Jadi kita harus entah mendengarkan dari bacaan kitab suci atau membaca sendiri atau bahkan kalian mempunyai buku-buku tentang Injil-Injil itu. Bagus itu karena di situ adalah Allah bersabda, Allah berbicara kepada manusia ya melalui
Alkitab, melalui penjelasan-penjelasan buku-buku yang terkait dengan Injil, kitab suci. Ya itu, penjelasan-penjelasan itu yang membuat kita mempunyai pengetahuan yang benar. Nah, di dalam Injil Lukas bab 4 ayat 16-32, di situ digambarkan sebenarnya sosok Yesus sang juru selamat. Ya, jauhnya dulu para nabi sudah meramalkan akan ada juru selamat. Maka di slide-nya Pak Kus tadi digambarkan Yesus yang lahir di kandang di Nazaret, ya, diramalkan oleh Nabi Yesaya. Nanti kalian bisa baca ya. Ingat, Lukas bab 4 ayat 16 sampai 32. Ketika itu Yesus di bait Allah membaca nas, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ini bukan kebetulan Yesus membaca nas ini, ayat ini, tapi Allah mau menunjukkan melalui Yesus bahwa Yesuslah Roh Tuhan sendiri yang ada padanya untuk mengurapi, ya, Roh Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Di hadapan umat yang hadir di situ, Yesus menyampaikan hal ini. Nah, jauh seperti yang digambarkan oleh masyarakat tentang paham kerajaan Allah bersifat politik, itu hanya sebuah janji. Tetapi Yesus ketika menyampaikan ini, sungguh-sungguh amanah, sungguh-sungguh bertanggung jawab. Yang disapa Yesus bukan orang-orang yang baik. Sakius, si pemungut cukai. Bukan hanya orang yang sehat-sehat, tetapi justru orang yang sakit. Orang yang sakit kusta, orang yang buta. Bahkan orang yang mati, keluarganya berduka. Lazarus dibangkitkan lagi. Karena apa? Situasi yang dilihat Yesus, kondisi manusia, masyarakat Yahudi saat itu sungguh memprihatinkan. Maka Yesus datang untuk membebaskan orang-orang dari tawanan. Ya, orang-orang tawanan digambarkan orang-orang yang hidup dalam kesesatan. Maka juga terjadi orang-orang yang kerasukan setan. Ada juga bukan hanya sakit, kerasukan setan. Nah ini Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, anak-anak sekalian, kita mau melihat lagi perjalanan bagaimana cara Yesus menyapa manusia yang miskin, solider dengan mereka yang menderita. Telah dilakukan dalam hidupnya. Di dalam kitab Mazmur bab 97 ayat 1 sampai 12 dikatakan, Tuhan adalah raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan taktanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan sekelilingnya. Nah ini kan seperti apa ya? Paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis tadi. Menggambarkan alam, kilat, gunung-gunung, langit, memberikan keadilan. Tetapi di dalam
Injil Lukas tadi sudah jelas bahwa kerajaan Allah yang diwartakan Yesus sungguh-sungguh mudah diterima, sebenarnya mudah dilihat kalau mau dan melihat dengan sungguh Sang Juru Selamat. Anak-anakku, materi ini sungguh menarik karena apa? Karena disinilah kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, Yesus adalah Allah Raja Damai yang merajai di bumi. Ya, ketika Yesus masuk kota Yerusalem, Yesus disambut bak raja, ya, naik keledai, ya, di situ dielu-elukan. Tetapi sayangnya masyarakat, rakyat di situ tidak paham raja yang seperti apa Yesus itu. Masih digambarkan sebagai tokoh politik yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, penindasan. Iya, Yesus memang akan membebaskan, tetapi bukan dengan cara-cara raja-raja duniawi. Bukan juga dengan cara-cara manusia yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Yesus mengawali penyelamatan dari akarnya, yaitu dosa. Dosa inilah yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Dosa dari apa saja? Kalau kita di gereja, ya, dosa dari perkataan, pikiran, dan perbuatan. Ya, ingat ya, kalau saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, dan kelalaian, dan seterusnya. Nah, itulah. Kita kalau sadar, oh ya, aku berpikiran yang tidak baik. Sebenarnya dosa itu. Berkata-kata tidak baik, dosa itu. Apalagi berbuat yang tidak baik, juga dosa. Ya. Penderitaan manusia akibat kejahatan manusia, penindasan, korupsi, pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian, dan lain-lain, merupakan situasi dosa. Maka Yesus memanggil manusia yang berdosa untuk bertobat dan kembali kepadanya agar manusia selamat. Jangan menjauh dari Allah. Saat kita bertobat, justru rahmat Allah ada pada diri kita. Nah, anak-anak, mari kita dengan rendah hati, kalau kita menyadari masih ada kesalahan, kekurangan di dalam hidup kita, justru kita harus rajin-rajin dengan rendah hati mohon ampun kepada Tuhan. Karena tadi, ciri kerajaan Allah yang diwartakan Yesus adalah harus berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan kerajaan Allah sendiri. Nah, di dalam materi ini juga disinggung tentang 8 sabda bahagia. Ya, nanti bisa dilihat tentang 8 sabda bahagia itu apa. Tidak terlalu dalam dijelaskan, tetapi intinya anak-anak, kutipannya ini. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Apa yang mau disampaikan? Di balik kata-kata Yesus, berbahagialah orang yang miskin, miskin kok bahagia.
Berbahagialah kamu yang sekarang lapar. Lapar kok Yesus menyebut bahagia. Ya kan? Lebih dari sekedar kita lapar, menahan rasa lapar. Yesus mau memberikan pengharapan di balik kata-katanya, sapaannya tadi kepada mereka yang lapar, miskin, sengsara, tak berdaya. Karena Yesus melihat apa yang dialami mereka karena kejujurannya, mereka mengalami penderitaannya. Ya, bagaimana dia harus bisa makan? Ya, kalau tidak punya uang. Tetapi dia tidak mau mencuri. Dia punya keinginan untuk memiliki ini, itu, tetapi kebutuhan banyak untuk mencukupi keluarganya. Itu pun masih tidak cukup. Tetapi dia melakukan dengan cara-cara yang benar. Dia tidak mencuri, tidak begal kepada sesamanya, berani bekerja keras, menderita, kerja pagi sampai malam, walaupun gajinya mungkin di bawah standar. Justru inilah cara-cara yang benar di hadapan Allah, inilah mereka akan mendapatkan keselamatan dibandingkan dengan tadi orang-orang yang sudah mencapai tujuannya setelah mendapatkan apa yang diinginkannya sebagai pejabat, tidak amanah, tidak bertanggung jawab, justru membuat orang-orang yang mempercayakan tadi memilih dia dalam pemilihan, misalnya pemilihan umum, pemilihan pilkada, ternyata hanya dijanjikan janji-janji palsu. Sedangkan yang miskin tadi, untuk mendapatkan sesuap nasi aja harus bekerja keras. Bahkan tidak jarang ya, di tayangan video atau YouTube, Pak Kus pernah melihat orang mencari makan dari atau mengais dari sampah di zaman seperti ini. Jadi makanan-makanan basi dimakan. Sementara orang yang berkelimangan harta tidak punya hati. Hatinya yang buta. Mungkin dia bisa menikmati kemewahan dunia, tetapi ini yang sangat membuat dirinya terbelenggu dengan kekayaan. Artinya dosa. Harta membelenggu, jabatan, kedudukan membelenggu orang untuk berbuat baik. Anak-anak sekalian, maka sapaan Yesus kepada orang yang miskin, lapar, sengsara, dan menderita itu menjadi kekuatan jika kita memahaminya dengan benar. Karena Yesus memang menyelamatkan manusia. Nah, di gambar ini kita melihat perjalanan hidup Yesus. Yesus lahir, dalam perjalanan dia menjadi dewasa. Yesus berbuat baik. Kerajaan Allah diwartakan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, orang yang sakit kusta, yang dijauhi oleh masyarakat disembuhkan. Orang yang buta dibuat melek sehingga dia bergembira karena bisa melihat lagi. Tetapi apa yang dialami oleh Yesus? Justru Yesus menanggung penderitaan. Yesus sering berkonflik dengan para imam dan ahli Taurat yang menganggap dirinya paling benar, ya, wakil dari Allah karena memegang hukum Taurat secara ketat. Tetapi justru tidak menunjukkan kasih. Yesus Allah yang menjelma menjadi manusia, sungguh hadir dan solider kepada manusia. Ia ada di tengah-tengah manusia yang menderita,
manusia yang sakit, manusia yang lapar. Dengan cara apa? Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Nah, masih ingat ya? Nah, itu. Nah, pada akhirnya Yesus bangkit dan akan datang kembali sebagai Raja untuk mengadili orang hidup dan yang mati. Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus, sama seperti manusia, kecuali dalam hal dosa. Yesus hidup layaknya seperti manusia, tetapi yang membedakan, Yesus tidak berdosa. Maka di dalam pelajaran yang lalu, kemanusiaan dan keilahian Yesus, itulah yang membedakan manusia dan Yesus sebagai Putra Allah. Nah, simpulannya, Yesus adalah Raja yang rela menjadi hina, kecil, miskin, dan menderita. Yesus adalah Raja loh ya. Ia hadir di tengah-tengah manusia, berjuang dan menjadi jalan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Apakah kita percaya kepada Yesus? Lalu apa yang kita lakukan? Sudahkah kita sebanyak mungkin berbuat baik? Nah, jika belum, mari kita sama-sama mewujudkan, mempraktekkan, mengamalkan ajaran kasih yang diwartakan Yesus. Karena disitulah kerajaan Allah akan hadir di mana kita berada. Allah yang meraja, Allah tampil sebagai raja. Melalui siapa? Diri saya dan diri kalian semua. Maka setiap perbuatan baik kalian merupakan pewartaan kerajaan Allah. Allah yang meraja di dalam hatimu, sehingga hatimu tergerak untuk berbuat baik, menyelamatkan sesama. Ada temannya yang kesulitan pelajaran, kalian bantu. Itulah pewartaan kerajaan Allah. Ya, Allah yang meraja di hatimu, sehingga hatimu berlimpah kasih, menolong teman dan sesama. Ya, panjang lebar, Pak Kus sudah jelaskan. Kalau masih belum jelas, putar lagi video YouTube-nya, ya, sampai kalian paham. Inilah kelebihannya kalau divideokan Pak Gus, karena seandainya di tempatmu lampu mati, bisa diulangi lagi pada saat sudah nyala lagi listriknya. Kalau jaringannya lemot, terganggu, putus, masih bisa diulangi karena sudah ada rekaman YouTube-nya. Ya, tinggal kesungguhanmu saja. Tiba saatnya sekarang pada penugasan. Penugasan ini dikerjakan, ya, dikerjakan di buku PS, tetapi tidak usah dikumpulkan, ya, karena nanti pada akhir KD Pak Kus akan melakukan pertemuan Zoom meeting, melakukan tanya jawab di situ. Ya, dikerjakan di mana? Di buku PS. Dikumpulkan untuk sementara tidak. Untuk kapan? Untuk Zoom meeting berikutnya. Nah, pertanyaan pertama, jelaskan pengertian kerajaan Allah. Yang kedua, jelaskan paham kerajaan Allah pada masyarakat Yahudi. 3. Jelaskan paham kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Jelaskan dasar kitab suci dari Injil Lukas, bab 4, ayat 16-32. Dan yang terakhir, bagaimana cara kalian mewartakan kerajaan Allah di tengah keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, ini yang perlu berpikir, perlu refleksi untuk bisa menjawab pertanyaan berikut itu. Ya, oke, sementara cukup pembelajaran agama. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Tapi ingat, kalau ada kesulitan, tetap boleh WA ke Pak Gus. Oke, kita akhiri dengan doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah membimbing pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Semoga kerajaan Allah juga hadir di dalam hati kami, sehingga kasih setiamu, kasih-Mu yang begitu besar melimpah di dalam hati kami dan sesama. Bantulah kami untuk selalu ringan tangan, rajin membantu, rajin berdoa, agar nama-Mu semakin dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.